Oke, sobat komunitas Nilam Nusantara dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbagi tips dalam memilih bibit nilam unggul tanpa belajar teori yang berbelit-belit. Nah, kalau kita pelajari secara teori ya, itu kan terlalu banyak nih embel-embelnya, harus beginilah, harus begitulah untuk memilih daripada jenis bibit unggul. Nah, bagaimana cara memilih bibit unggul daripada nilam? Nah, kalau kita misalnya datang nih, diundang nih ke kebun teman, kalau ambil bibit datang aja tuh di kebun saya, banyak bibit di sana. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau kita untuk pemula ya, ini khusus untuk pemula, bagaimana cara mengetahui apakah ini bibit yang bagus atau kurang bagus? Nah, oke. Jadi untuk menentukannya itu apakah dia termasuk bibit unggul atau tidak, pertama itu kita lihat daripada warna daun ya. Jadi warna daun itu akan ketahuan. Kalau misalnya daun nilam itu sudah berwarna kecoklatan atau kekuning-kuningan seperti ini, nah ini termasuk daripada nilam yang sudah tua ya, nilam sudah tua atau siap panen. Nah, nilam sudah tua atau siap panen. Nah, untuk jenis nilam yang seperti ini ya, kita lihat ya, seperti ini. Kita perhatikan juga dari pucuk, apakah dia layak untuk dijadikan bibit atau tidak. Kita lihat langsung ya di gambarnya. Nah, untuk yang seperti ini kami tidak menyarankan untuk dijadikan bibit. Yang pertama itu ada bercak-bercak daun, bercak-bercak pada pucuk atas. Kemudian daun ini udah terlalu tua ya, udah terlalu matang. Biasanya kalau sudah seperti ini, maka batangnya itu terlalu keras. Nah, seperti ini batangnya terlalu keras dia. Kalau misalnya terlalu keras seperti ini, biasanya itu untuk stek pucuk kurang bagus karena pertumbuhan daripada pucuk baru ini lambat. Sama dengan ini ya. Nah, di sebelahnya ini ada satu jenis ya, ada satu cabang baru. Ini kita lihat ya, ini ada pucuk barunya keluar. Nah, ini berbeda ya dengan yang di sebelahnya. Ini berbeda. Ini terlalu tua, biasanya keras batangnya ya, itu keras sekali. Nah, kemudian yang ini agak ada daun muda, ada pucuk baru. Nah, biasanya ini lebih cepat ya, lebih cepat pertumbuhan pucuk barunya kalau kita ambil. Nah, kemudian kita lihat batangnya itu masih lebih segar. Nah, batangnya lebih segar, sedangkan ini agak kusam. Nah, ya beda ya. Nah, ini daun bawahnya juga lebih segar. Nah, tapi batangnya itu bagus, sudah bagus dia batangnya. Nah, itu batangnya udah bagus. Nah, biasanya ini kalau ditanam pertumbuhan pucuk baru itu sangat cepat. Kita cari ya yang paling bagus, yang yang mana ya, kayak gimana ya, kita lihat. Nah, jadi pertama itu warna daun. Kita lihat yang cerah, tidak terlalu muda. Tidak terlalu muda, namun juga tidak terlalu tua. Nah, kayak ini. Ini salah satu contoh bisa dikatakan unggul ya. Ini unggul nih. Pertama itu dia berada di tengah-tengah, kemudian cabang ini menuju ke atas. Nah, cabang ini menuju ke atas, tidak bengkok. Jadi carilah cabang yang betul-betul menjulang ke atas. Nah, bukan yang dari samping naik ke atas, dari samping kanan biasanya bengkok. Kalau ini tengah dan menuju ke atas. Biasanya itu kalau yang tengah kemudian menjulang ke atas, rata-rata itu batangnya itu agak besar dibanding yang pinggiran. Kita lihat. Oh, betul. Nah, jadi batangnya ini agak besar. Kemudian ruas itu juga bagus ya, pertumbuhan ruasnya jarak antar ruas itu tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Nah, ini pertumbuhan normal. Nah, jadi ini sangat cocok untuk dijadikan bibit. Nah, Nah, ada juga sih di bagian tengah, tapi memang tidak cocok. Contoh ini ya, tengah juga ya. Kita lihat. Ini bagian tengah juga, tapi nggak cocok untuk dijadikan bibit. Nah, ini memang dia berada di tengah, tapi tidak cocok.
karena ini bisa dikatakan tunas apa ya, tunas muda yang keluar. Nah ini jarak daripada ruasnya itu juga sangat panjang, kemudian batangnya kecil-kecil, itu sampai ke bawah kecil-kecil. Ini tidak direkomendasikan untuk dijadikan bibit. Nah, oke, teman-teman. Nah seperti ini juga sangat direkomendasikan nih, ini bagus. Ya, kemudian ini juga menjulang ke atas, bagus juga, kelihatan tuh daun kiri kanan stabil ya. Pucuk baru juga sudah keluar, ini ya pucuk barunya. Oke, kita lihat batangnya. Wow, ini sangat bagus ya. Sangat bagus untuk dijadikan bibit. Batangnya stabil ya, ruasnya itu jarak luas, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Ini sangat bagus untuk dijadikan bibit untuk stek tunas ya, stek pucuk. Nah untuk pengambilannya sendiri itu sangat mudah teman-teman. Kita tinggal hitung dari ruas atas ya, itu biasanya menggunakan 3 ruas. Nah ini kita itu yang atas ini nggak usah kita hitung, yang baru itu ini saja 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah ini 3 ya, 1, 2, 3. Nah itu kita potong di bawah sini, usahakan jangan potong pada tepat di bukunya. Nggak boleh potong di sebelah sini, di sini ya, nggak boleh. Jadi kita potongnya itu di sini. Nah kenapa harus dipotong di sini? Karena nanti pertumbuhan akar akan ada di sebelah sini. Ini akan nanti menyusut, yang sebelah ini akan menyusut bekas daripada potongan. Kalau dipotong di sini itu rentan terkena jamur. Kalau potong di sini itu masih ada menyusut nanti berapa mili, sehingga perakaran di sini tetap kuat. Nah, kenapa harus dipotong? Jangan dipotek. Kalau dipotong itu biasanya rapih, kemudian tidak meninggalkan daripada retak pada batang. Nah, ya, kenapa jamur sering terjadi atau mati gadis? Karena di sini dipotek, kemudian terjadi luka ya, kulit-kulitnya kadang naik sampai ke sini, sampai ke buku. Nah, itu bisa menjadi jalur daripada penyebaran jamur. Jadi pada prinsipnya kalau ingin tanaman nilam kita itu tidak terkena penyakit pada saat pertumbuhannya, maka kita harus hati-hati dalam melakukan pemilihan bibit. Pemilihan, kemudian pengambilan, pastikan bibit itu unggul dengan ciri-ciri yang seperti tadi saya contohkan. Kemudian pada saat pengambilannya, kan biasanya petani itu tinggal potek. Nah, boleh saja sih kita potek, tapi di bawah sini. Nah di bawah sini kita potek, potong pakai kuku. Tapi setelah sampai rumah, sampai kebun, kita potong lagi. Ini dipotong lagi menggunakan cutter atau gunting, tapi yang tajam ya. Itu dipotong di sini, potong lagi kembali untuk menghilangkan daripada pecah-pecah daripada kulit atau batang bawahnya, supaya tidak ada jalur masuknya jamur. Kemudian langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan lagi? Ini kan ada luka nih, ada luka bekas potongan. Nah ini bisa menjadi jalur daripada masuknya jamur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita cari fungisida kan banyak tuh dijual fungisida untuk mencegah daripada busuk batang atau busuk akar. Nah fungisida itu bisalah kita gunakan, kita celup bibit ini, kita celup ya, khususnya yang bekas potongan ini, baru kita tanam. Tujuannya apa? Untuk menekan daripada pertumbuhan atau masuknya jamur di sela-sela kulit ini, kulit yang rusak habis terpotong ini, atau kambiumnya ya, kan ada kambium di dalam. Nah itu supaya tidak masuk jamur, kita rendam, bibit ini direndam ke dalam anti jamur. Biasanya menggunakan untuk saat ini ya, yang paling familiar itu Nordox bagus nih untuk mencegah daripada pertumbuhan jamur pada stek pucuk. Itu biasanya cukup 5 menit direndam, angkat. Yang penting udah lengket si anti jamurnya, barulah kita tanam. Biasa juga sih ditambahkan setelah dicelup itu kita tambahkan dengan perangsang akar ya, supaya pertumbuhan akar makin cepat keluar.